Seru banget. Ya, ini parah. Sorry, dengan Mbak Nadia ada bukan? Iya benar-benar Mas. Ini adalah kisah sederhana tentang dia dan aku. Jaga diri kamu ya. Makasih Andi. Ndra, itu di situ bisa sih Ndra, coba pasang lampu Ndra, satu Ndra, di situ ya, tembak ke sana Ndra. Inspirasi awalnya datang dari obrolan ringan saya dengan seorang teman, di mana di pertengahan percakapan dia bilang, aku cuma nggak mau kalau dia menikah dengan orang yang dia nggak kenal. Kata-kata itu cukup melekat di aku. Sampai akhirnya aku membayangkan bagaimana jika ada dua orang yang sangat-sangat dekat tiba-tiba menjadi asing. Dari sinilah kisah Nadira berkembang tentang rasa yang tidak benar-benar selesai dan bagaimana waktu mengubah segalanya tapi tetap meninggalkan jejak. Kemudian aku tumpahin ini semua ke dalam sebuah reel singkat. Aku upload di Instagram dan ternyata banyak yang suka dan banyak yang relate. Dan akhirnya menjadikan kisah Nadira ini sebuah film yang bisa kita nikmati secara utuh. Sebenarnya ini bukan kali pertama saya membuat short film bergenre romance. Dulu saya pernah membuat beberapa film bergenre romance. Salah satunya judulnya Suatu Waktu. Nanti kalian bisa cek di YouTube. Namun sudah lama sekali saya tidak bikin short film atau film bergenre romance. Nah, tantangannya buat saya adalah kembali mengasah kepekaan terhadap rasa. Bukan hanya soal visual, tapi bagaimana mengarahkan momen-momen emosional dengan jujur. Di kisah Nadira ini cukup berbeda karena saya ingin menghadirkan sesuatu yang lebih dewasa, lebih tenang, dan membiarkan penonton untuk merasakannya lebih dalam. Di sini aku memberikan visual yang berbeda. Aku menggunakan lensa anamorphic. Lensa yang aku gunakan Blaser Remus 1.5. Ada beberapa focal length, ada 45, 65, dan 100. Kenapa aku menggunakan lensa anamorphic ini di film romance? Karena ada karakter yang cukup bercerita di lensa ini, di mana emosi yang disampaikan kepada penonton adalah ketidakpastian dan ketidakjelasan di antara dua karakter ini. Rolling, action. Ayo, jalan, ayo. Moving. Macam nah, nambahin lagi acting apok kayak badan gitu. Nanti baru situ ketawa. Andi dan Nadira adalah dua orang yang pernah saling memahami, lalu kehilangan arah. Andi cenderung diam, menahan semuanya sendiri, sedangkan Nadira lebih ekspresif dan sensitif. Mereka berdua membawa luka masing-masing, tapi tidak pernah benar-benar membicarakannya. Buat saya, mereka mewakili banyak pasangan yang sebenarnya tidak benar-benar selesai, tapi hanya diam-diam saling melepaskan. Kamera rolling, montage, stop, and action. Baik, mereka nggak nyala ya? Kontennya banyak, kontennya agak ribet, jadi kita harus terus berusaha. Oke, semuanya semangat. Oke. Semangat. Oke. Untuk Bu Produser, ini hari ini kita nggak ada yang gini-gini atau ada? Oke, dia lupa. Oke, bagus. Udah. Semangat. Sleepless. Oke, terus sisanya 6 orangnya itu udah dimanding. Di sini aja ini lagi ngeliat lulusan itu, lulusan zaman tahun kapan yang masih ditempel di mana itu. Yuk kita latihan blocking dulu ya.
Biar nanti nggak pada bingung ya. Yuk. Ya ngeliat tulisan juga. Ya. Maju lagi. Nggak usah, udah di situ aja. Sorry, maju lagi. Kelihatan lampu. Coba agak mundur lagi. Action. Silent dulu. Keluaran. Kamera di roll. Action. Cerita yang baik dan visual yang bagus tidak lengkap kalau tidak didukung dengan audio yang bagus juga. Dimana di film ini banyak sekali dialog-dialog yang berarti untuk kedua karakter dan juga kepada para penonton tentunya. Maka dari itu aku memilih Godox VMix S2 untuk perekaman audionya. Dan sangat bagus performanya untuk indoor dan outdoor. Ada dua scene favorit saya. Salah satunya yang di dalam mobil, yaitu silent momentnya mereka. Saat dua karakternya saling diam, namun disinilah menurut saya momen itu sangat terasa. Karena di dalam diam itulah rasa yang paling terasa. Scene kedua ada di chapel, di mana ada momen-momen sakral di sini, perasaan yang besar, di mana seharusnya chapel menjadi tempat saling mengikat janji, namun berbanding terbalik dengan scene ini, cukup berbeda. Masih dengan narasi tentang manusia yang batu. Karena kita hari ini syutingnya di lokasi ibadah, tempat ibadah, ada baiknya kita sama-sama menghormati lokasi ini ya. Jadi jangan teriak-teriak, jangan ngomong kotor, semua dijaga tingkah lakunya. Menampik rindu pada titik tertinggi, kabut bergerak menutupi hingga kau tak mampu menduganya lagi. Ya, ada salah satu scene yang menjadi visual yang cukup berbeda di film ini, di mana dari sepanjang film warnanya flat, cukup muted warnanya, sampai akhirnya pada titik scene ini kita buat warnanya begitu mencolok dan kontras dengan scene yang kita bawa. Sekarang ambil cincinnya. Harusnya warna merah muda di sini menjadi warna yang sangat memberikan emosional happy, senang dan ceria, tapi malah berbanding terbalik dan kontras pada perasaan karakter utama kita ketika mendapatkan kabar tentang Andi. Tentunya ambience yang dibentuk ini didukung dengan lighting yang cukup baik, dengan warna yang akurat, karena warna di sini akan membentuk sebuah rasa dan emosional kepada penonton, dan kita bentuk dengan kontras yang berbeda kepada karakter utama kita, Nadira. Di sini aku menggunakan Lightmans 300 dan 150 dengan warna RGB. Warnanya cukup akurat sesuai dengan apa yang aku inginkan. Apalagi dipermudah dengan aplikasi Godox Lights yang bisa kita gunakan di handphone. Kita bisa atur effects dan kemudian warna-warna yang cukup akurat. Bahkan kita bisa menggunakan kodek warna di aplikasi tersebut. Say something. Lalu ku berlagu
Saya dan kru Sleepless mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Tahir dan DOS Team yang sudah memberikan kita kesempatan dan mewujudkan kisah Nadira menjadi film yang utuh. Kemudian saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah support, kepada para penonton kisah Nadira di Reels. Saya sangat berterima kasih. Selamat menonton dan selamat menikmati kisah Nadira hingga selesai. Siapa yang peduli, lihat tak ada yang